nama saya Nurlaili. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Pekanbaru itu sejak 1 Januari 2016. Sebelumnya saya bertugas, SK pertama saya itu tahun 1998 di SMP Negeri 3 Gawang Anak Serka. Kemudian tahun 2000, 1 Juli 2000 saya pindah ke SMP Negeri 5 Pekanbaru. Jadi saya sudah bertugas 22 tahun. Saat ini saya dipercayakan oleh kepala sekolah dan teman-teman sebagai wakil kurikulum dari tahun 2017. Kalau mengajarnya ya sebagai tenaga pendidik, karena ibu ini memang cita-citanya dari dulu memang jadi guru, tentu lebih menyenangkan karena bagaimanapun bertemu dengan anak-anak itu lebih menyenangkan daripada kita bertemu dengan benda mati, karena itu memang sudah hobi. Kalau untuk sebetulnya mengajar itu dimanapun kapanpun itu sama saja sebetulnya kan. Kayak saya dulu saya diangkat di SMP Negeri 3 Gawang Anak Serka dengan latar belakang ekonomi orang tua yang banyak tidak mampu karena di sana adalah petani kelapa, tetapi mungkin daya juang mereka yang tinggi karena mereka hidup di kampung ya kan. Terus kalau saya tahun 2000 saya pindah ke SMP 5, waktu itu memang secara secara inteligensi mungkin secara kognitif memang tidak sebagus di SMP 1 dulu ya. Ada tapi presentasinya tidak banyak gitu. Tantangannya dulu zaman dulu itu karena banyak di sana ekonomi yang tidak mampu juga. Ya kendalanya mungkin masalah karakter, pendidikannya agak keras gitu kan. Nah, waktu itu belum ada undang-undang KPAI, belum ada undang-undang perlindungan anak. Jadi tetap kita memang agak keras. Kalau sekarang kan tidak bisa lagi. Nah, kalau di SMP 1 Pekanbaru memang secara PPDB-nya kita penerimanya itu zonasi ya kan. Zonasi berarti lingkungan Kelurahan Sumahilang gitu. Terus Kecamatan 50. Nah, tetapi bagaimanapun kan ada juga anak-anak berprestasi. Nah itu, tapi secara prestasi kalau untuk SMP 1 alhamdulillah kita banyak yang sudah mencapai ke nasional. Ya kalau di sekolah kan wakil kurikulum itu kan sebetulnya kan ujung tombak dari sekolah. Mengapa dianggap demikian? Karena sekolah itu kan identik dengan kurikulum. Bagaimana implementasi kurikulum di sekolah itu kan tergantung kepada arahan dari kepala sekolah dengan kurikulumnya kan gitu. Walaupun sebetulnya pelaksanaan di lapangan itu adalah semuanya kerjasama. Nah untuk isinya di kurikulum ini tugas saya tentu bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik dan sesuai dengan kurikulum ataupun KTSP sekolah, kurikulum satuan pendidikan yang kebetulan kita menggunakan kurikulum 2013. Nah, karena masa pandemi kita menggunakan kurikulum 2013 yang direvisi atau yang disederhanakan. Kalau di kurikulum 2013 itu muatan KD-nya kan lebih banyak ya kan. Kemudian muatan kurikulumnya juga 38 JP. Nah, kalau sekarang ini yang disederhanakan itu KD-KD-nya lebih sedikit, terus banyak yang dihilangkan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang esensial tidak dihilangkan gitu. Tetapi untuk muatannya itu disesuaikan dengan kondisi, karena memang pembelajaran kita kemarin itu waktu pandemi awal di bulan Maret 2000 itu kita menggunakan 100% daring ya, 100% daring. Kemudian pada tahun 2001 tahun 2021 Juli kita mulai menggunakan yang blended kombinasi, jadi tatap mukanya 50%, daringnya 50%. Jadi sampai hari ini pun kita sebetulnya masih menggunakan blended untuk penugasan, tapi tetap mukanya kita sudah 100% walaupun pelaksanaannya 2 sesi.
Tapi untuk muatannya tentu berkurang, tidak lagi 38 GP. Awalnya kesulitan, apalagi waktu bulan Maret itu kan kita mendadak kita disuruh diberhentikan semua aktivitasnya. Sementara untuk kemampuan guru dalam penggunaan IT belum 100%, waktu itu baru 20%. Sehingga berdasarkan arahan dari dinas untuk nilai rapor semester genap tahun pelajaran 2019-2020 itu kita hanya mengambil penugasan dan nilai pada bulan Maret itu untuk semester genapnya dari Januari, Februari, Maret. Jadi memang hanya itu karena kita tidak masih gamang menghadapi itu. Nah, tetapi setelah kita dapat info bahwa untuk tahun pelajaran 2020-2021 kita masih menggunakan itu, tapi kami tidak berdiam diri dengan hal itu. Nah, pada bulan Juni kami adakan workshop di sekolah bagaimana menggunakan aplikasi Classroom, kemudian bagaimana menggunakan Google Form, bagaimana menggunakan Zoom, ya kan, Google Meet. Jadi sehingga pada tahun pelajaran 2020-2021 itu, nah SMP 1 sudah siap melaksanakan pembelajaran yang blended. Hubungan Ibu dengan guru-guru lain di SMP Negeri 1 bagaimana? Kalau hubungan kerjasama bagus, walaupun mungkin secara lama mengajar saya di sini, saya itu kan dipindah ke sini walaupun masa kerja saya sudah lama, tetapi kan saya bertugas di SMP 1 kan baru, berarti kalau 2016 kan baru 6 tahun ya, 6 tahun. Nah, tetapi walaupun saya itu orang baru di SMP Negeri 1, saya diangkat jadi wakil kurikulum, mereka tidak iri gitu kan. Malah dalam pengusulan waktu pemilihan wakil kurikulum di rapat, saya terpilih secara aklamasi. Jadi mereka tidak ada, biasanya kan kalau kita masa kerja kita baru sedikit di tempat itu, tentu biasanya yang senior ada rasa. Kalau di SMP 1 alhamdulillah bagus, kerjasamanya juga bagus, kemudian motivasi guru untuk mengajar, mendidik, membimbing, timnya kompak. Apalagi masalah pembelajaran daring ini kan banyak anak yang bermasalah, baik secara finansialnya, kepedulian orang tua, tapi kita sama-sama mau membimbing, malah kita home visit sama-sama mengatasi masalah anak itu sama-sama gitu. Pesan saya sebagai wakil kurikulum, apapun yang kita lakukan kalau semuanya didasari pada keikhlasan, alhamdulillah semuanya bisa kita laksanakan. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada seluruh keluarga besar SMP Negeri 1, marilah kita bekerja sama dengan baik agar tercapai apa yang kita citakan yang sesuai dengan visi misi SMP Negeri 1 Pekanbaru dan dapat menciptakan peserta didik yang berkualitas baik secara kognitif maupun psikomotorik dan juga berkarakter baik sesuai dengan Pancasila, sehingga siswa-siswa yang kita didik hari ini yang akan menggantikan kita pada masa yang akan datang dapat menjadi generasi emas pada tahun 2045. Terima kasih kepada yang terlibat dalam dunia pendidikan, masyarakat luas yang sudah punya atensi banyak terhadap pendidikan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini akan kita tuai pada masa yang akan datang, sehingga kita bisa menjadi bangsa Indonesia yang maju ke depan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dan pahlawan kita yang sudah memperjuangkan Indonesia sehingga berdiri seperti saat ini.